Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Gildah Tapiansari Batubara, SHMH, selaku dosen pengampu di mata kuliah Perbandingan Hukum, dan juga teman-teman yang kami banggakan, kami di sini dari kelompok satu izin untuk mempresentasikan tentang perbandingan regulasi perdagangan Indonesia versus Malaysia dalam perspektif prinsip WTO dan juga instrumen UNCITRAL. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya Sela Rizky Burhani Putri dengan NPM 2310010 dan rekan saya. Saya Muhammad Eka Rizky dan PEM 23 10001. Saya Tasya Putri Kaila dengan NPM 2310004. Saya Mudatsirul Saputra dengan NPM 23 10013. Saya Muhammad Ali dengan PM 23 10 2024. Saya Seba Fauzi dengan NPM 23 10 2032. Kenalkan, saya Ratnasya Wulandari dengan NPM 23 10 2040. Saya Hanif Aldi Fahrudi dengan NPM 23 10049. Baik, selanjutnya boleh dilanjutkan. Yang pertama ada profil singkat. WTO atau Organisasi Perdagangan Dunia adalah organisasi internasional yang mengatur perdagangan antar negara dengan prinsip-prinsip utamanya yaitu Most Favored Nation atau MFN. Semua mitra dagang diperlakukan sama. National treatment, produk asing diperlakukan sama seperti produk lokal. Trade liberalization, pengurangan hambatan perdagangan, tarif atau kuota. Transparansi dan predictability, aturan dagang harus jelas dan konsisten. Lalu UNCITRAL. UNCITRAL adalah Komisi Hukum Perdagangan Internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa, badan PBB yang bertugas memajukan harmonisasi dan unifikasi hukum perdagangan internasional. Produk hukumnya, yang pertama, Model Law on International Commercial Arbitration, yang kedua, Convention on Contracts for the International Sale of Goods, yang ketiga, Model Law on Cross-Border Insolvency. Prinsipnya, yaitu keseragaman, keadilan, efisiensi, dan kepastian hukum dalam transaksi lintas negara. Regulasi yang dikaji di Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, dibaca bersama ketentuan terkait arbitrase atau pengakuan putusan arbitrase internasional yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 dan Malaysia yaitu Undang-Undang Malaysia Akta 730 Akta Perihal Dagangan 2011. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan membacakan tentang tabel perbandingan regulasi perdagangan antara Indonesia dengan Malaysia berdasarkan prinsip WTO. Yang pertama, prinsip WTO, Most Favored Nation atau MFN, non-diskriminasi antar mitra dagang. Indonesianya ada di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan, yang isinya adalah pasal 38 ayat 3 huruf B. Pengharmonisasian standar dan prosedur kegiatan perdagangan dengan mitra dagang. Di Malaysia ada Akta Perihal Dagangan 2011, Section 26. Menteri boleh membuat perintah melarang pengimportan barang-barang ke dalam Malaysia jika perihal dagangan palsu digunakan pada mana-mana barang di luar Malaysia dan petunjuk palsu itu. Atau salah satu petunjuk palsu itu yang telah diberikan atau mungkin dikira telah diberikan ialah petunjuk mengenai tempat dibuat, dikeluarkan, diproses atau dipulihkan barang-barang itu atau mana-mana bahagian daripada barang-barang itu. Section 27. 1. Tertakluk pada subsection. 2. Mana-mana orang yang di Malaysia membantu atau mendorong pelakuan sesuatu perbuatan di mana-mana negara lain berkenaan dengan barang-barang yang jika perbuatan itu dilakukan di Malaysia akan menjadi suatu kesalahan di bawah Section 5. Melakukan suatu kesalahan jika A. Perihal dagangan palsu yang berkenaan ialah suatu petunjuk atau apa-apa jua yang mungkin dikira sebagai suatu petunjuk. B. Bahwa barang-barang itu atau mana-mana bahagian daripadanya telah dibuat, dikeluarkan, diproses atau dipulihkan di Malaysia. Atau B. Perihal dagangan palsu yang berkenaan. Poin 1. Terdiri daripada atau mengandungi suatu ungkapan atau apa-apa jua yang mungkin dikira sebagai suatu ungkapan yang kepadanya pengertian diberikan melalui suatu perintah yang dibuat di bawah perenggan 28 1B. Dan poin 2.
Jika pengertian itu diberikan sedemikian hanya dalam hal keadaan yang dinyatakan dalam perintah itu, perihal dagangan itu digunakan dalam hal keadaan itu. Lalu ada 2. Seseorang tidak melakukan sesuatu kesalahan di bawah subsection 1. Jika melalui perintah yang dibuat di bawah Section 56, Menteri telah menetapkan ketidakpakaiannya. Section 5 bagi barang-barang yang dimaksudkan untuk diantar ke suatu tempat di luar Malaysia. 3. Mana-mana orang yang di Malaysia membantu atau mendorong pelakuan suatu perbuatan di mana-mana negara lain berkenaan dengan barang-barang yang jika perbuatan itu dilakukan di Malaysia akan menjadi suatu kesalahan di bawah Section 26. Melakukan suatu kesalahan. Yaitu ada analisis perbandingannya. Kedua negara menerapkan MFN secara tidak langsung. Indonesia menekankan harmonisasi standar, sedangkan Malaysia fokus pada kejujuran asal barang dan konsistensi hukum lintas batas. Dengan melarang penggunaan asal palsu, Malaysia memastikan tidak ada negara yang diistimewakan atau dirugikan karena manipulasi label asal. Poin berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada National Treatment atau NT atau perlakuan setara untuk produk lokal dan impor setelah masuk pasar. Berdasarkan pasal 57 ayat 1, barang yang diperdagangkan di dalam negeri harus memenuhi A. SNI yang telah diberlakukan secara wajib, atau B. persyaratan teknis yang telah diberlakukan secara wajib. Lalu ayat 2, pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang di dalam negeri yang tidak memenuhi SNI yang telah diberlakukan secara wajib atau persyaratan teknis yang telah diberlakukan secara wajib. Lalu ada yang kedua ada perihal Akta Dagang Malaysia tahun 2011, yaitu larangan perihal dagangan palsu, Section 5 ayat 1, mana-mana orang yang A. menggunakan suatu perihal dagangan palsu bagi apa-apa barang, B. membekalkan atau menawarkan untuk membekalkan apa-apa barang yang baginya suatu perihal dagangan palsu digunakan, atau C. mendedahkan untuk pembekalan atau mempunyai dalam milikan, jagaan atau kawalannya untuk pembekalan apa-apa barang yang baginya suatu perihal dagangan palsu digunakan. Melakukan suatu kesalahan dan boleh apabila disabitkan A. jika orang itu ialah suatu pertubuhan perbadanan, didenda tidak melebihi Rp250.000, dan bagi kesalahan yang kedua atau yang berikutnya didenda tidak melebihi Rp500.000, atau B. jika orang itu bukan suatu pertubuhan peradaan, didenda tidak melebihi Rp100.000 atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 3 tahun atau kedua-duanya. Dan bagi kesalahan yang kedua atau yang berikutnya didenda tidak melebihi Rp250.000 atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 5 tahun atau kedua-duanya. Lalu yang kedua, istilah-istilah yang digunakan dalam section ini dan di mana-mana juga ia terdapat di dalam akta ini hendaklah ditafsirkan mengikuti section 6, 7, dan 10. Perihal dengan section 6 ayat 1, suatu perihal dagangan ialah suatu petunjuk sama ada secara langsung atau tidak langsung dan yang diberikan dengan apa-apa cara mengenai selanjutnya barang mana-mana daripada perkara yang berikut berkenaan dengan apa-apa barang atau bahagiaan barang-barang: A. jenis atau nama, B. kuantiti, panjang, lebar, tinggi, luas, isi padu, muatan, berat, size atau ukuran, C. kaidah pembuatan, pengeluaran, pemrosesan atau pemulihan keadaan, D. kandungan, E. kelayakan bagi maksud, kekuatan, prestasi, gerak-gerik atau ketepatan, F. standar ketulenan barang yang dibuat daripada logam berharga, G. apa-apa ciri fisikal atau teknologi yang tidak termasuk dalam peragangan yang terdahulu, H. tarikh habis tempo barang-barang, I. pengujian mana-mana orang dan keputusannya, J. kualitas lain yang ditetapkan dalam peragangan yang terdahulu, K. keluluhan oleh mana-mana orang atau keakuran dengan jenis yang dilulukan oleh mana-mana orang, I. L. tempat atau tarikh pembuatan, pengeluaran, pemrosesan atau pemulihan keadaan, M. orang yang membuat, mengeluarkan, memproses atau memulihkan keadaan barang-barang, N. sejarah lain termasuk pemunyaan atau penggunaan sebelumnya. Lalu yang kedua, perkara yang dinyatakan dalam subsection 1 hendaklah dikira A. berhubungan dengan apa-apa
haiwan sebagai termasuk jantina, baka atau kacukan, kesuburan, dan kesempurnaan. B. Berhubungan dengan apa-apa mani sebagai termasuk pengenaan dan ciri-ciri haiwan yang daripadanya mani itu telah diambil dan sukatan kecairan. Lalu ada yang tiga, jika penggunaan apa-apa perihal dilarang di bawah diperuntukkan undang-undang yang dinyatakan dalam jadwal kecuali jika digunakan bagi barang-barang yang mematuhi kehendak barang undang-undang itu, tiada perihal yang digunakan mengikuti kehendak undang-undang itu akan menjadi suatu perihal dagangan palsu. 4. Menteri boleh memindah jadwal yang disebut dalam subsection 3 melalui perintah yang disiarkan dalam warta. Poin 5. Bagi maksud akta ini, suatu perihal dagangan atau pernyataan yang diterbitkan dalam mana-mana akhbar, buku atau majalah berkala atau dalam mana-mana film atau siaran bunyian atau television atau apa-apa medium lain, termasuk melalui cara elektronik, tidak boleh ditafsirkan sebagai suatu perihal dagangan atau pernyataan, melainkan jika ia adalah atau menjadi sebagian daripada sesuatu iklan. Selanjutnya adalah ada analisis perbandingan dari poin kedua ini. Keduanya menegakkan prinsip anti, Indonesia menekankan kesetaraan standar teknis, sedangkan Malaysia menekankan kesetaraan perlindungan hukum dan kejujuran yang label. Baik, selanjutnya mungkin akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan yang di tiga di peristiwa WTO ada trade liberalization, pengurangan hambatan tarif dan non-tarif. Lalu di Indonesia Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan, ya ada pasal 54. Satu, pemerintah dapat membatasi ekspor dan impor barang untuk kepentingan nasional dengan alasan A. Untuk melindungi keamanan nasional atau kepentingan umum dan atau B. Untuk melindungi kesehatan dan keselamatan manusia, hewan, ikan, tumbuhan, dan lingkungan hidup. Jadi, di sini ada yang ketiga, pemerintah dapat membatasi impor barang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dengan alasan A. Untuk membangun, mempercepat, dan melindungi industri tertentu di dalam negeri dan atau B. Untuk menjaga neraca pembayaran dan atau neraca perdagangannya ada di Malaysia Akta Perihal Dagangan Nomor 2011 itu ada perintah tarif Section 28 ayat 1 jika ternyata pada Menteri A bahwa adalah demi kepentingan orang yang kepadanya ada apa-apa barang dibekalkan atau apa-apa perkhidmatan diadakan atau B bahwa adalah demi kepentingan orang yang olehnya apa-apa barang diekspor dan tidak berlawanan dengan kepentingan orang yang kepadanya barang-barang itu dibekalkan di Malaysia, bahwa apa-apa ungkapan yang digunakan berhubung dengan barang-barang atau perkhidmatan itu patut dipahami sebagai mempunyai pengertian yang tertentu. Menteri boleh melalui perintah memberikan apa-apa pengertian sama ada A. Kepada ungkapan itu apabila digunakan dalam perjalanan perdagangan atau perniagaan sebagai sebahagian daripada suatu perihal dagangan yang digunakan bagi barang-barang atau perkhidmatan itu, atau B. Kepada ungkapan itu apabila digunakan sedemikian dalam apa-apa hal keadaan yang dinyatakan dalam perintah itu, dan jika suatu pengertian diberikan sedemikian kepada suatu ungkapan ia hendaklah disifatkan bagi maksud akta ini sebagai mempunyai pengertian itu apabila digunakan sebagaimana yang disebut dalam perenggan A atau mengikut mana-mana yang berkenan perenggan B. Selanjutnya ada yang kedua, menjadi suatu kesalahan bagi mana-mana orang yang menggunakan ungkapan yang telah ditarifkan dalam perintah yang dinyatakan dalam subsection 1 sebagai perihal dagangan bagi barang-barang atau perkhidmatan dengan tujuan untuk memperdaya atau pengeliuran orang yang mau membeli atau mendapatkan barang-barang atau perkhidmatan itu seolah-olah barang-barang atau perkhidmatan itu dibekalkan menurut tarif yang diberikan kepada ungkapan itu. Tiga, mana-mana orang yang melakukan suatu kesalahan di bawah section ini apabila disabitkan A. Jika orang itu ialah suatu pertubuhan perbadanan
didenda tidak melebihi 5 juta ringgit. Dan bagi kesalahan yang kedua atau yang berikutnya, didenda tidak melebihi 10 juta ringgit. Atau B, jika orang itu bukan suatu pertubuhan perbadanan, didenda tidak melebihi 1 juta ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 3 tahun atau kedua-duanya. Dan bagi kesalahan yang kedua atau yang berikutnya, didenda tidak melebihi 5 juta ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 5 tahun atau kedua-duanya. Selanjutnya ada perintah CEP bermaklumat dan perakuan Section 291 jika ternyata pada menteri adalah perlu atau sesuai manfaat demi kepentingan orang yang kepadanya apa-apa barang atau apa-apa perhikmatan berhubungan dengan barang-barang itu dibekalkan bahwa barang-barang itu sepatutnya diperlakukan oleh pihak berkuasa yang berwibawa, B. Ditandakan dengan cap yang ditentukan oleh menteri atau C. Disertai dengan apa-apa maklumat sama ada atau tidak terjumlah kepada atau termasuk perihal dagangan atau arahan yang berhubungan dengan barang-barang. Selanjutnya ada menteri boleh melalui perintah mengenakan kehendak untuk menjamin bahwa barang-barang itu diperlukan ditandakan atau disertai sedemikian dengan mengawal selia atau melarang pembekalan barang-barang dan kehendak itu boleh meliputi bentuk dan cara maklumat atau arahan itu diberikan. Yang kedua ada jika suatu perintah di bawah section ini sedang berkuat kuasa berkenan dengan barang-barang daripada apa-apa perihal mana-mana orang yang dalam perjalanan perdagangan atau perniagaan. A. Memperlakukan, B. Menandakan, C. Membekalkan, atau D. Menawarkan untuk membekalkan. Ini ada perintah. Perintah itu melakukan suatu kesalahan dan boleh apabila disabitkan A. Jika orang itu ialah suatu pertubuhan perbadanan didenda tidak melebihi 200 ribu ringgit dan bagi kesalahan yang kedua atau yang berikutnya didenda tidak melebihi 500 ribu ringgit atau B. Jika orang itu bukan suatu pertubuhan perbadanan didenda tidak melebihi 100 ribu ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 3 tahun atau kedua-duanya. Dan bagi kesalahan yang kedua atau yang berikutnya, didenda tidak melebihi 250 ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 5 tahun atau kedua-duanya. Ini ada yang ketiga, bagi maksud section ini, pihak berkuasa yang berwibawa artinya pihak berkuasa yang berwibawa yang dinamakan oleh menteri selepas mendapat persetujuan pihak berkuasa yang berwibawa itu. Sebenarnya ada analisisnya. Di dalam analisis Indonesia melalui liberasi bersyarat, Malaysia fokus pada penyelesaian istilah dan sertifikasi untuk mengurangi hambatan teknis. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya, saya akan memaparkan mengenai prinsip transparency and predictability atau aturan jelas, terbuka, dan dapat diakses. Nah, untuk di regulasi Indonesia sendiri terdapat pada pasal 88 ayat 1 yaitu Menteri, Gubernur, dan Bupati atau Wali Kota berkewajiban menyelenggarakan sistem informasi perdagangan yang terintegrasi dengan sistem informasi yang dikembangkan oleh kementerian atau lembaga pemerintah non-kementerian. Selanjutnya ada pasal 89 ayat 3, data dan informasi perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 disajikan secara akurat, cepat. Selanjutnya ada pasal 91, yaitu data dan informasi perdagangan bersifat terbuka, kecuali ditentukan lain oleh menteri. Nah, untuk di regulasi Malaysia sendiri, ada kuasa penolong pengawal untuk menghendaki pemberian maklumat. Ada pada Section 32 ayat 1, Section ini terpakai jika penolong pengawal dalam menjalankan penyiasatan di bawah bahagian ini mempunyai sebab untuk mempercayai bahwa mana-mana orang, poin A, mempunyai apa-apa maklumat atau apa-apa dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan kuasa dan fungsi penolong pengawal di bawah akta ini, atau poin B, berupaya memberikan apa-apa keterangan yang penolong pengawal mempunyai sebab untuk mempercayai adalah berkaitan dengan pelaksanaan kuasa dan fungsi penolong pengawal di bawah akta ini.
Selanjutnya ada pasal 2 yaitu walau apapun peruntukan mana-mana undang-undang bertulis yang lain, penolong pengawal dengan notis bertulis boleh mengarahkan mana-mana orang. Poin A, supaya memberi penolong pengawal dalam tempo dan mengikut cara dan bentuk yang dinyatakan dalam notis itu apa-apa maklumat atau dokumen yang disebut dalam subsection 1. Kemudian B, supaya mengemukakan kepada penolong pengawal dalam tempo dan mengikuti cara yang dinyatakan dalam notis itu apa-apa maklumat atau dokumen yang disebut dalam subsection 1 sama ada dalam bentuk fisikal atau media elektronik. Selanjutnya ada C, supaya membuat salinan atau cabutan daripada apa-apa dokumen yang disebut dalam subsection 1 dan supaya mengemukakan salinan atau cabutan dokumen itu mengikut mana-mana yang berkenaan kepada penolong pengawal dalam tempo dan mengikuti cara yang dinyatakan dalam notis itu. D. Jika orang itu seorang individu, supaya hadir di hadapan penolong pengawal pada masa dan di tempat yang dinyatakan dalam notis itu untuk memberikan apa-apa maklumat, sama ada secara lisan atau bertulis, dan untuk mengemukakan apa-apa dokumen yang disebut dalam subsection 1, sama ada dalam bentuk fisikal atau media elektronik. Selanjutnya ada poin E, yaitu jika orang itu suatu pertubuhan, perbadanan, atau badan awam, supaya menyebabkan pegawai yang berkaitan dan berkelayakan bagi pertubuhan atau badan itu untuk hadir di hadapan penolong pegawai pada masa dan di tempat yang dinyatakan dalam notis itu untuk memberikan apa-apa maklumat sama ada secara lisan atau bertulis dan untuk mengemukakan apa-apa dokumen yang disebut dalam subsection 1 sama ada dalam bentuk fisikal atau media elektronik. Poin F, jika orang itu suatu perkongsian, supaya menyebabkan individu yang merupakan seorang pekongsi dalam perkongsian itu atau pekerja perkongsian itu untuk hadir di hadapan penolong pegawai pada masa dan di tempat yang dinyatakan dalam notis itu untuk memberikan apa-apa maklumat secara lisan atau bertulis dan untuk mengemukakan apa-apa dokumen yang disebut dalam subsection 1 sama ada dalam bentuk fisikal atau media elektronik, atau poin G, supaya membuat suatu pernyataan kepada penolong pegawai dengan memberikan suatu penjelasan mengenai apa-apa maklumat atau dokumen yang disebut dalam subsection 1 dalam tempo dan mengikut cara dan bentuk yang dinyatakan dalam notis itu. Selanjutnya, penjelasan akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan, yaitu poin 3. Jika penolong pengawal mengarahkan mana-mana orang supaya mengemukakan apa-apa dokumen di bawah subsection 2 dan orang itu tidak mempunyai jagaan ke atas dokumen itu, orang itu hendaklah A. menyatakan sepanjang pengetahuan dan A. menyatakan kepercayaannya di mana dokumen itu boleh dijumpai, dan B. mengenal pasti sepanjang pengetahuan dan kepercayaannya orang yang terakhir mempunyai jagaan ke atas dokumen itu dan menyatakan sepanjang pengetahuan dan kepercayaan di mana orang terakhir yang disebut itu boleh dijumpai. Poin 4, mana-mana orang yang diarahkan supaya memberikan maklumat di bawah subsection 2 atau 3, hendaklah memastikan bahwa maklumat yang diberikan itu adalah benar, tepat, dan lengkap, dan orang itu hendaklah memberikan representasi yang nyata yang bermaksud sedemikian, termasuk suatu penyisiharan bahwa dia tidak menyadari mengenai apa-apa maklumat lain yang akan menjadikan maklumat yang diberikan itu tidak benar atau mengelirukan. Poin 5, mana-mana orang yang enggan atau tidak mematuhi arahan yang dibuat oleh penolong pengawal di bawah section ini melakukan suatu kesalahan. Kerahasiaan, section 35. Poin 1, mana-mana orang yang menjahirkan atau menggunakan apa-apa maklumat atau dokumen rahasia berkenaan dengan suatu perusahaan tertentu atau hal ehwal seseorang individu yang diperoleh menurut kuasa mana-mana peruntukan akta ini melakukan suatu kesalahan. Poin kedua, tiada apapun dalam subsection 1 boleh berkuat kuasa untuk menghalang penjahiran maklumat jika A. penjahiran itu dibuat dengan persetujuan orang yang daripadanya maklumat atau dokumen itu diperoleh. B. penjahiran itu dibuat dalam hal keadaan maklumat yang diberikan itu dirangka dengan cara yang sebegitu rupa sehingga sumber maklumat itu tidak dapat dipastikan. C. maklumat itu telah sedia ada dalam domain awam.
D. Penjahiran itu dibuat bagi memudahkan pelaksanaan fungsi atau kuasa pengawal, timbalan pengawal atau penolong pengawal. E. Penjahiran itu dibuat secara munasabah semasa apa-apa proceeding di bawah akta ini dengan syarat bahwa penjahiran itu tidak dibuat berlawanan dengan apa-apa arahan pengawal, timbalan pengawal atau penolong pengawal yang di hadapannya proceeding itu berjalan. Atau F. Penjahiran itu dibuat berkaitan dengan penyiasatan terhadap suatu kesalahan di bawah akta ini. Poin 3, bagi maksud section ini, maklumat rahasia. Artinya, maklumat perdagangan, perniagaan, atau perindustrian yang dipunyai oleh mana-mana orang yang mempunyai nilai ekonomi dan secara amnya tidak tersedia kepada atau diketahui oleh orang lain. Poin 4, kuasa untuk membuat perintah di bawah subsection 1 boleh dijalankan oleh pengawal sendiri atau oleh mana-mana pengawal yang diberi kuasa secara bertulis oleh pengawal. Poin 5, mana-mana orang yang tidak mematuhi apa-apa perintah yang dikeluarkan di bawah section ini oleh pengawal atau mana-mana pengawal yang diberi kuasa secara bertulis oleh pengawal melakukan suatu kesalahan. Analisis perbandingannya. Kedua negara mendukung keterbukaan informasi. Indonesia menekankan akses publik. Malaysia menyeimbangkan transparansi dengan perlindungan data dan kepastian penegakan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik. Selanjutnya adalah Fair Trade and Justice. Indonesia pasal 2 C. Adil dan sehat. Pasal 67 ayat 3. Kebijakan perlindungan dan pengamanan perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 meliputi A. Pembelaan atas tuduhan dumping dan atau subsidi terhadap ekspor barang nasional. B. Pembelaan terhadap eksportir yang barang ekspornya dinilai oleh negara mitra dagang telah menimbulkan lonjakan impor di negara tersebut. C. Pembelaan terhadap ekspor barang nasional yang dirugikan akibat penerapan kebijakan dan atau regulasi yang negara lain. D. Pengenaan tindakan anti-dumping atau tindakan imbalan untuk mengatasi praktik perdagangan yang tidak sehat. E. Pengenaan tindakan pengamanan perdagangan untuk mengatasi lonjakan impor. Dan F. Pembelaan terhadap kebijakan nasional terkait perdagangan yang ditentang oleh negara lain. Malaysia tidak mencantumkan asas keadilan secara eksplisit dalam akta perihal dagangan, namun melindungi kepentingan penggunaan melalui larangan penipuan label dan pemberian maklumat benar. Perbandingannya, Indonesia menegakkan prinsip keadilan melalui mekanisme anti-dumping. Malaysia menegakkannya melalui perlindungan konsumen dan kejujuran dagang. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Perbandingan regulasi perdagangan Indonesia versus Malaysia berdasarkan prinsip UNCITRAL. Berdasarkan hasil analisis kami terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan Akta Perihal Dagangan 2011 atau Akta 330, dapat disimpulkan bahwa kedua regulasi tersebut tidak memuat, merujuk, maupun mengadopsi instrumen UNCITRAL. Tidak terdapat pasal ataupun ketentuan yang mengarah pada penerapan modal law UNCITRAL dalam kedua undang-undang tersebut. Pengaturan di dalamnya sepenuhnya disusun berdasarkan kebutuhan hukum nasional masing-masing negara. Meskipun tidak dicantumkan secara eksplisit, dalam kedua undang-undang tersebut, prinsip UNCITRAL digunakan sebagai kerangka analisis untuk melihat sejauh mana pengaturan perdagangan di Indonesia dan Malaysia selaras dengan standar praktik perdagangan internasional. Pendekatan ini relevan karena prinsip UNCITRAL menekankan, untuk poin pertama, transparansi dan kejelasan informasi dalam perdagangan. Poin kedua, larangan praktik perdagangan yang menyesatkan. Poin ketiga, perlindungan konsumen. Poin keempat, serta kepastian hukum dalam transaksi perdagangan. Melalui pendekatan tersebut, analisis dapat menilai kesesuaian substansi kedua undang-undang dengan prinsip-prinsip yang diakui secara internasional, meskipun tidak diadopsi secara formal. Kesimpulan, secara tegas dapat dinyatakan bahwa Undang-Undang 7/2014 dan Akta 730 tidak mengatur UNCITRAL, baik secara langsung maupun tidak langsung. Penggunaan prinsip UNCITRAL dalam pembahasan ini hanya bertujuan untuk memberikan perspektif perbandingan agar dapat menilai posisi regulasi perdagangan Indonesia dan Malaysia terhadap standar hukum perdagangan internasional.
Baik, berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan Undang-Undang Malaysia Akta 730 Akta Perihal Dagangan 2011. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.